Dan kita ada teman-teman hamba Allah yang diberikan keistimewaan oleh Allah dalam pendengarannya tidak mendengarkan apa-apa, tapi dalam hatinya ada kesemangatan untuk amalkan agama secara sempurna. Ada teman-teman kita 7 orang dalam keadaan tunarungu, tidak bisa mendengar sehingga pembicaraan tidak bisa ia ucapkan karena perkataan dia tidak dengar. Sehingga kita akan menggunakan mutarjim atau mutarjimah yang bisa mengisyaratkan apa yang disampaikan penceramah atau datuk uzur kita yang telah di sini. Mudah-mudahan kita sama-sama menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya sampaikan, saya bukan hendak memberikan ceramah, bukan hendak menasihati bapak-bapak. Saya hanya mengajak muzakarah dan mengajak kita sama-sama berfikir untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, saya pernah membaca beberapa kitab yang menceritakan suatu hari nanti kita akan melihat, menyaksikan ada orang diazab Allah Subhanahu wa taala. Azabnya sangat berat, ditarik seperti menarik binatang, ususnya terburai-burai keluar. Alangkah sengsaranya engkau, alangkah malangnya engkau. Kenapa kau diazab Allah Subhanahu wa taala? Bukankah di dunia dulu aku dengar ceramah engkau, aku dengar nasihat engkau? Dia akan dikatakan, alangkah malangnya aku, alangkah sengsaranya aku. Di dunia dahulu aku hanya pandai ceramah orang, nasihat orang, tapi kau tidak mengamalkannya. Saya mengajak kita untuk berfikir, sebab berfikir ini penting. Dari fikir manusia dulu, masjid ini tidak ada, tapi berkat fikir manusia umat Islam ada masjid. Berkat fikir manusia dulu bandara tidak ada, tapi jadi bandara. Tidak ada rumah selama ini, fikir manusia jadi rumah. Tapi hadirin, orang alim beritahu, orang yang fikir dunia ini fikir yang fana, fikir yang sementara. Fikir yang agung, fikir yang azim ialah fikir agama. Agama bagaimana dapat kita amalkan? Sebab hanya agamalah yang paling utama, yang terpenting di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita fikir hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang punya semuanya ini, tidak ada milik kita. Sampai satu batu kerikil pun kita tak punya. Air milik Allah Subhanahu wa taala. Tanah milik Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang. Kemudian tubuh kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah berfikir mau jadi laki-laki atau perempuan. Kita tak pernah terfikir untuk berjumpa ayah bunda kita siapa. Kita tak berfikir menantu kita siapa, cucu kita siapa. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lahirnya normal seperti kita ini. Ada Allah jadikan lahir dalam keadaan buta matanya. Ada Allah tadikan manusia tidak mendengar, tapi saudara kita ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala inginkan manusia di dunia ini kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, dengan bahagia, dengan senang hati. Hadirin yang mulia,
Agama ini dikirimkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kita supaya kita hidup selamat dunia wal akhirat. Walaupun kita lemah, walaupun kita buta, walaupun kita bisu, walaupun kita lumpuh, tapi kalau ada agama sebesar iman, sebesar zarah, Allah jamin kita dapat surganya 10 kali lebih besar daripada alam ini. Hadirin, ini bagus sangat ni. Ekor patah. Minta maaf Pak. Jadi hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita hari ini. Jadikan kita hari ini. Dan kita adalah umat yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Kalau kita boleh bersyukur Pak, kalau kita boleh bersyukur, kita sujud sekarang ini sampai kita mati nanti pun tak sebanding Allah berikan kita nikmat hari ini. Allah beri kita nikmat seluas-luasnya dan langsung diberikannya, hadirin yang mulia. Bukan tunggu besok lusa lagi. Tadi Bapak baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah beri tanaman di surga. Kita itikaf dari maghrib sampai isyak nanti Pak, itikaf, Allah beri sebuah mahliga di surga. Pernah satu cerita Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW bersama Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Sampai ke langit yang pertama, dia melihat bagaimana keadaan surga. Dia melihat ada sebuah rumah besar, mewah, istana, mahligai, daripada emas, mutiara, sungai-sungai yang mengalir, ada lapangan terbang, ada mobil, indah sekali, besar sekali. Ini rumah siapa ini, kata Rasulullah. Wahai Jibril, rumah siapa ini? Jibril beritahu, wahai Rasulullah, ini rumah orang Quraisy, dia katakan. Wahai Jibril, bukankah saya ini orang Quraisy? Kata Jibril, ini rumah milik Umar bin Khattab, dia katakan. Umar bin Khattab bantu agama Allah, dakwah agama Allah. Cash Allah berikan langsung di akhirat. Tak nunggu besok lusa lagi Pak. Islam beri kita langsung. Jadi kenapa kita tak dapat hari ini? Karena dunia kita ini tidak muat menerima amal kita. Ucapan subhanallah melebihi kemampuan kita. Orang yang isyak berjamaah dikira ibadah setengah malam. Kalau dapat subuh berjamaah dikira ibadah sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih hebat dunia dan seisinya. Kalau umat aku tahu kelebihan subuh berjamaah, merangkak pun mereka akan datang. Maka Allah berikan kita semua ni. Kita ni sekarang ni sepertinya Pak, umpamanya kita besok dipanggil presiden, besok pagi kita nyari sudah di Jakarta. Kita disiapkan rumah mewah, kenderaan baru, pengawal, makanan sepanjang. Kita standby. Sama kita hari ini. Begitu meninggal dunia, akhir kala mengucap kalimat la ilaha illallah, sudah tersedia kubur kita diluaskan sejauh mata memandang. Dinampakkan pintu surga. Kita bergembira di kuburan dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Katanya kita bergurau-gurau, tiba-tiba kiamat pun sampai. Jadi Allah beri kita nikmat di dunia ini supaya kita amalkan agama yang sementara sekali. Kalau kita susah, susah sementara saja. Kalau kita senang, senang sementara saja. Saya kira bapak-bapak semua dan saya pasti hafal ayat ini, ya kan? Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kita punya Al-Quran itu Pak. Kemudian walazina, dia bilang zalikal kitabul la raiba fihi allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman kepada yang gaib. Wa yakumuna shalah, dan dia bersolat dan membayar zakat. Kita beriman pada yang gaib Pak. Allah kuasa. Allah mencipta alam ini. Allah hidupkan kita, Allah matikan kita.
Kita beriman pada malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat berjuta-juta banyaknya. Yang wajib kita beriman ni ada 10. Mencatat amal kita, mencabut nyawa kita, yang menghendurkan hujan, memberi rezeki, menjaga kuburan, rakib atib, kemudian mungkar nakir, kemudian Malik Ridwan. Kemudian dia katakan, waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelumnya. Dia beritahu seterusnya, yuqinun, kita yakin. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat dia yakin betul. Dia yakin ada akhirat. Banyak orang tak yakin akhirat membuat dia lupa. Ulaika humul muflihun. Allah beritahu, dialah orang-orang yang mendapat kemenangan, Pak, kejayaan. Kita lahir, kemarin cucu saya lahir, saya suruh bapaknya azankan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia bergerak, dia mendengar. Dia belum tahu apa ini bacaan, tapi Allah sudah beritahu pada bayi yang kecil ini, kalau engkau solat, engkau akan berjaya hari ini. Hari ini, Pak, kita cerita soal teknologi canggih, cerita soal Islam yang hebat, tapi sekitar kita orang tidak solat. Solat ini tak boleh main-main. Solat ini tiang agama. Yang runtukan solat, runtukan agama. Solat aja dibilang wailul lil musallin, kan? Ladzina hum an solat. Tetapi di akhir zaman, kalau ada orang solat berjamaah, maka akan diangkat seperti orang yang khusyuk. Walaupun kadang-kadang imamnya salah, kadang-kadang makmumnya lupa. Diberi 27 kali ganjaran. Kalau sendiri, satu. Kita diminta supaya kita mendapatkan kejayaan. Siapakah yang berjaya itu? Orang-orang yang mengamalkan agama inilah. Dan inilah orang-orang akhir zaman yang dicemburui oleh seluruh manusia sampai kapanpun. Allah beritahu, kuntum khairu ummat ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu sebaik-baik umat yang Allah ciptakan untuk keluar kepada manusia, mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Bapak bayangkanlah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan nabi hanya 124.000 orang saja. Itu pun berdakwah untuk dia. 303 orang rasul untuk umat dia saja, Bani Israel, kaum Madian, kemudian beberapa kaum yang lain. Kemudian yang wajib kita imani ada 25 orang nabi dan rasul, dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 orang ulul azmi, penghulu segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada lagi nabi sesudahnya, dan tugas ini diberi kepada kita, hadirin yang mulia. Sampaikan umat dahulu menjadi umat akhir zaman. Kenapa? Kan dia ada kerja kenabian. Kerja dia ini kerja kenabian. Dia bukan nabi, tapi kerja kenabian dia kerjakan. Begitulah kehebatannya. Nanti umat kita inilah yang pertama-tama masuk surga. Inilah di umat akhir zaman. Nabi SAW masuk dan umatnya masuk dulu, baru umat-umat yang lain. Kenapa? Karena kita umat dakwah. Bapak sudah dengar ayat hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu, siapakah amal kamu yang terbaik. Ahsanu amala, amal kamu yang terbaik itu diuji kita. Kita beramal atau tidak? Solat ini sudah kewajiban kita. Zakat, puasa, haji ke Baitullah, hubungan kita dengan masyarakat, itu sudah amal yang terbaik. Tapi Allah beritahu, apakah amal yang paling baik di antara semua yang terbaik itu? Man ahsanu qawlan man da'a ila Allah. Apakah ada
perkataan lebih baik daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak yang kita sekarang ini telah tinggalkan. Hari ini Allah takdirkan orang-orang tunarungu ini, dia ni bisu. Dia tak bisa bicara dan tidak mendengar. Tapi dia juga bisa menyampaikan dakwah ke mana-mana. Ada yang sudah ke Medan, ada yang sudah ke Aceh, ada yang sudah ke Jakarta, ada yang sudah ke mana-mana. Mereka sama dengan kita, punya pikiran. Dia juga bisa berbuat jahat kalau tak ada agama, berhubungan laki-laki perempuan, atau bisa merompak, membunuh, minum khamar. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah sekarang. Dia belajar agama, dia berdakwah hari ini. Di Batam juga sudah ada. Sekarang dia 3 hari di masjid bapak-bapak ini. Dan kita merasa terenyuh hati kita. Kalaulah setiap orang buat usaha dakwah, maka selesailah masalah kita ini. Orang tua yang paling kesal dalam hidup dia ini adalah bila dia meninggal dunia, anaknya tidak taat, anak tidak solat, anak tak dapat mendoakannya. Kita dah lupa sekolahkan dia dulu waktu sekolah agama. Sekarang dia jadi orang besar, orang hebat, tapi tidak solat. Tidak mengajarkan ibadah, tidak baca Al-Quran. Kekesalan kita yang paling mendalam hari ini. Sekarang suatu usaha dakwah yang dengan gampang berlatih-latih, Allah beri hari ini telah bergerak di seluruh alam hari ini Pak. Dan ada di masjid bapak-bapak ini. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam, ma yadi mas ila siratal mustaqim. Allah dakwah kamu, Allah ajak kamu ke kampung keselamatan. Tapi kepada siapa yang dia kehendaki. Yang pertama dia mesti beriman, yakin. Iman kepada Allah, kepada malaikat kitab Allah. Al-Quran beritahu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa yawmil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang mengatakan dia beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Dia boleh katakan dia tidak beriman. Kenapa? Karena iman itu mesti disebutkan dengan lidah, yakin dalam hati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Rasulullah, iza ra'aitumu rajulan ya'tadul masjid fashhadullahu bil iman. Kalau kau saksikan ada orang yang pulang pergi ke masjid menjadi kebiasaan bagi dia, aku jadi saksi kepada kamu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul jadi saksi dia beriman. Maka hadirin yang mulia, Allah firmankan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qimis sholata wa zakah wa lam yakhsha illallah wa sa'ulaka yakunu minal muhtadi. Sesungguhnya hanya orang-orang memakmurkan masjidlah yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. Dan dia solat, dia berzakat, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat hidayah. Jadi masjid ini menjadi tempat orang berkumpul, menghidupkan agama, menyebar agama. Sekarang masjid kita ini masih kosong. Di mana-mana dunia menanyakan Indonesia bagaimana. Orang tak takut dia sudah beli tank, sudah ada kapal selam, sudah nuklir. Tidak. Orang-orang Yahudi Nasrani tanya, bagaimana solat subuh berjamaah dia itu di sana. Kalau solat subuhnya sudah seperti solat Jumat, maka Allah beri kegerunan hati. Dan Islam akan menjadi pemimpin yang disegani. Tapi selagi subuhnya masih tidak ada orang, dia tidak peduli. Maka bergerak jamaah terus mengajak orang supaya subuh berjamaah. Beberapa negara telah meminta kepada pegawai negeri, tentaranya solat berjamaah. Beberapa negara sudah ada yang solat Jumat, solat subuh bergantian kerana penuh. Supaya apa? Supaya membuktikan bahawa kita ini mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa corona ini mudah-mudahan kita sadar, Pak. Pada sebelumnya Nabi beritahu, ada yang bilang sehari itu malaikat maut
jumpa kita 70 kali. Ada yang bilang minimal 5 kali jumpa kita ini. Dan bila saatnya tiba, kita pasti kembali. Sekarang kita diberitahu, ini bahaya, bisa akan meninggal mendadak. Sekarang tambah gawat. Manusia akan tambah sadar dia, kalau dia tidak ada agama, maka bahaya. Maka orang akan lebih sadar. Kalau dia beri corona ini, orang tak insaf juga, kita tak tahu lagi macam mana lah. Dan nampak sekarang diceritakan tiap hari orang meninggal dunia. Supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkanlah zaman sahabat dulu, dunia tak ucap kalimat la ilaha illallah, sekampung sibuk, Pak. Rasulullah tanya, ini kenapa adik Ikrimah ni? Dia durhaka sama ibunya. Ibunya tersinggung kerana dia lebih menghargai istrinya daripada ibunya. Ibunya tersinggung dan pergi ke rumah lain. Maka kata Rasulullah, boleh tak ibu maafkan ini? Dia bilang tidak bisa. Kalau tak bisa, kumpul kayu bakar, kita bakar saja jenazah sahabat kita ini, supaya dia tidak dibakar di akhirat. Akhirnya ibunya memaafkannya. Seorang saja tak ucap kalimat la ilaha illallah, satu kampung risau. Sekarang coba kita ke rumah sakit atau ke tempat orang meninggal, jarang orang dapat ucap kalimat la ilaha illallah. Kita mesti terus zikir pagi petang, azan demi azan kita datang. InsyaAllah bila meninggal la ilaha illallah. Kita berikhtiar itu, Pak, sebab kita mau masuk surga tanpa hisab. Kalau dihisab berat. Jadi kita berlatih-latih hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kasihan melihat kita dalam keadaan susah hidup, dalam keadaan masalah, sakit, tetap bersabar, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu latihan. Orang nak masuk tentara, latihan berapa tahun? Sekolah akabri 3 tahun, polisi 3 tahun, mau naik jadi satu tingkat perwira setahun pendidikan. Dan kita lihat anak kita kalau yang STBDN berubah, dia jadi gagah. Agama juga begitu, latihan kita. Dilatih 3 hari anak-anak ini. Anak-anak pesantren dilatih 3 hari. Dia pulang ke rumahnya, pulang ke masjid, azan dia langsung berangkat. Lebih mantap dilatih 40 hari. Tambah mantap lagi dia, dilatih terus. Dan yang paling penting dia harus mengajak anak istrinya, dia ajak terlibat sama, supaya bersama-sama nanti di akhirat bahagia. Sebab kaum-kaum ibu ini dia tidak banyak masalah. Kalau besok ditanya, wahai ibu sekarang divonis masuk neraka, dia bilang, ya Allah, saya ini ada suami dulu di dunia, dia berikan aku rumah, dia berikan aku kendaraan, dia berikan aku emas, gelang, kalung, beri makan yang hebat, pakaian yang bagus, tapi dia tak beritahu aku agama, tak beritahu aku macam didik anak dengan sempurna. Maka suami ini mesti ditanya, kenapa tak beri agama pada istrinya. Kita akan ditanya, anak laki-laki akan ditanya di rumah kita ini terhadap nasib kaum wanita kita ini. Dan itu suami dan istri, anak-anak mesti bersatu menggerakkan agama ini. Dan usaha kita ni di rumah mesti ada taklim tiap hari, setengah jam beritahu pada anak istri kita macam mana adab tidur, adab makan, macam mana berwuduk, macam mana solat yang benar, macam mana cara-cara orang-orang beristinja, semua diajarkan tiap hari kepada keluarganya. Sehingga di rumah kita jadi madrasah yang hebat. Hanya setengah jam sehari. Sehari satu hadis. Maka bila manusia bertakwa kepada Allah, barulah Allah beri jalan keluar, Pak. Lau kana Allah qura amana wa taqau la fatana alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kalau penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah keberkahan, bukan karena
Oh nanti kalau Pak Uzrin gubernur bagus. Oh kalau si fulan presiden bagus. Tidak. Penduduk beriman bertakwa baru Allah beri keberkahan. Kalau pemimpinnya taat, penduduknya tak bertakwa, tidak akan jadi. Maka dibentuk takwa itu dari masjid inilah. Usahalah. Kita sekarang mendata tiap orang, kalau boleh nak tahu, kenapa dia tak ke masjid, kenapa dia tak solat, kenapa tidak belajar ngaji, kenapa dia tidak ikut dalam taklim, kenapa tak ikut dalam mesyuarat. Sebab kita ini seperti sebatang tubuh. Kalau luka di kaki, kita pegang kaki kita. Luka di mata, pegang mata kita. Sesama Islam ini bersaudara seperti jasad, seperti tubuh kita ini. Dan di dunia ini Pak, kita berkumpul. Nanti Allah pisahkan lagi. Dulu kita kumpulkan mak bapak kita, datuk nenek kita. Mereka meninggal. Kita anak-anak istri kita, cucu kita, nanti kita meninggal. Kita mau berkumpul semua nanti di akhirat. Bersama-sama. Inilah cara yang paling hebat. Sekarang telah dibuka di beberapa tempat pesantren hafiz Quran. Supaya apa? Anak yang hafiz Quran dapat mengajak keluarganya 10 orang untuk sama-sama masuk ke surga. Kita ni tak dapat lagi hafiz Quran macam mana? Kita mestilah usahakan anak kita, usahakan cucu kita. Kalau tak bisa juga, kita bangkit menjadi da'i ilallah, membantu agama Allah. Allah tawarkan sepatah kata dakwah lebih hebat daripada setahun ibadah. Allah cinta orang yang berkeliling masjid ini seperti Allah cinta orang yang mengelilingi Baitul Ma'mur di aras Allah, menunggu di Baitullah di Kaabah. Sesaat di kewajiban Allah seperti dia setelah hajat di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Orang bergerak jalan Allah, debu-debu melekat di tubuhnya, dijauh daripada asap api neraka. Orang berusaha dakwah ni Allah lindungi dia. Malaikat boleh menghitung jumlah turun hujan dari langit. Malaikat boleh menghitung jumlah pasir di laut. Tapi malaikat tak boleh menghitung jumlah pahala orang buat dakwah. Bapak-bapak besok sampai di padang mahsyar, kenapa buku amalan saya ini begitu tebal dan banyak? Ada naik haji sampai 500 kali. Ada bangun madrasah, bangun jembatan, tahfiz Quran, sedekah. Woi, banyak ini bukan saya. Kata malaikat, dulu kau ada dakwah orang, ajak orang supaya ke masjid. Orang ni Allah beri dia hidayah. Anak cucu dia hafiz Quran, anak cucu dia haji ke Baitullah, anak dia bersedekah, membangun masjid, membangun pesantren. Semua pahala kau dapat. Itulah kehebatannya Pak. Jadi siapa tak ikut ini rasanya rugi. Dan kami mestinya beritahu untuk seluruh dunia, seluruh alam Islam itu. Tapi kemampuan terbatas. Dana tidak banyak mungkin, rezeki. Kemudian sekarang ni corona. Seberapa dapat? Jamaah sedang bergerak. Saya sekarang ada di Kampung Kolam di Batu Sakur. Kawan-kawan ada di Dompak, ada yang di Kampung Haji. Malam ini saya kemari. Alhamdulillah. Kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Majlis ini Allah banggakan di depan para malaikatnya sampai bertimpa-timpa sampai ke aras Allah. Allah banggakan kita. Disebutlah nama mak bapak kita. Begitu Allah banggakan orang yang berkumpul di masjid, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebanding dengan kita berada di namanya raudah, taman-taman surga ini. Kalau kita di raudah, bapak yang sudah haji sampai kepala kita dipijak-pijak, sempit-sempit. Tapi pahala yang sama. Kalau bapak-bapak besok solat subuh berjamaah, kemudian pulangnya sampai Isra' 2 rakaat, solat 4 rakaat, Allah beri pahala haji umrah yang mabrur. Kita mau ada pahala hidup ini, ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan cash Allah kasih kita hari ini. Tidak tunggu besok. Kawan saya Pak di Masjid Sungai Jang itu, dia ada tanam padi ada sawah di Jawa. Dia terima tiap bulan panen padi.
Ada yang punya kelapa sawit, dia bukan baru. Dia terima tiap bulan ada honornya di sana. Kita dijamin Allah sudah ada di surga. Surga untuk kita sudah, selama kita berzikir, selama kita berdakwah, selama kita solat, terus pohon-pohon tanaman begitu meninggal langsung gembira, Pak. Sebab tanpa meninggal tak mungkin kita jumpa surga. Jumpa kawan-kawan kita lama. Kata almarhum Kiai Zairwan, Allah rahmati dia, di alam kubur tu, Pak, ada aula seperti ini. Tiap hari kawannya datang, si Fulan datang, si Fulan datang, si Fulan datang, apa kabar? Kita kan tiap hari si Fulan meninggal, si Fulan meninggal. Dia, si Fulan datang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana anak saya? Anak kamu, alhamdulillah, saya lihat dia solat berjamaah, baca Quran. Mana dia bilang, si Fulan, kenapa? Dia sudah meninggal lama, kenapa tak di sini? Wah, mungkin dia sedang dihimpit oleh kubur, oleh ular yang mengazab dia. Jadi di kubur pun kita ada pertemuan gembira, ria. Kita percaya pada yang gaib tadi Al-Quran. Yu'minuna bil ghaib wa aqimuna shalah wa atuz zakah. Jadi kita, Quran ini menceritakan semuanya kepada kita. Mudah-mudahan dengan pemikiran sama-sama kita petang hari ini membuat kita semua akan berubah fikir kita kepada fikir agama. Bila azan kita berhenti solat, azan itu sudah panggilan kebahagiaan. Hayalah solat al falah. Doanya macam mana, Pak? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sana wal fadil was, sampai habis. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, inilah seruan azan, inilah dakwah yang paling sempurna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Dakwah yang paling sempurna inilah dia. Kalau Bapak panggil penceramah besok, Pak, ramai ini sampai belakang. Subuh tak ada orang lagi. Tapi kalau azan, dakwah paling sempurna. Kita mendoakan supaya Rasulullah diberi derajat yang tinggi, wal turafiyah, tempat yang tinggi. Kita bilang, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tak pernah mungkir janji. Tiap kita doa, menyaksikan azan, kita mesti hadir paling depan, saf yang pertama. Kalau aku tahu kelebihan solat berjamaah Isya ini, merangkak pun mereka akan datang, berundi pun mereka mau. Tapi kalau kita tak percaya pada yang gaib, kita anggap nanti aja belakang-belakang. Ya. Mudah-mudahan, Pak, kita sekarang ni mulai bergerak di seluruh Indonesia. Mulai tanggal 1 Agustus sampai 10 September. Saya kena dari 6 provinsi, dari Jambi sampai Aceh. Ada yang tugas dari Jawa, ada yang tugas Kalimantan. Hanya aja orang cinta masjid saja. Orang cinta pada agama, orang ingat anaknya mesti solat. Tak ada lain-lain. Ulama-ulama yang ada bantu kita ini. Kami ilmu tak ada, sekolah tak tinggi. Yang ada berilmu, ajarkan anak-anak kita ini, supaya kita besok berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hari ini orang tunarungu, orang bisu boleh buat usaha dakwah. Apalagi kita yang tak bisu. Tiap malam Jumat kita berhimpun di Sungai Jang hanya untuk penghimpunan, memberitahu macam mana masjid kamu itu. Ramai tak mereka? Solat tak berjamaah? Sebab Allah cinta kepada masjid. Allah cinta kepada orang yang cinta kepada masjid. Bukannya aneh-aneh. Tapi memang kita sekarang ni kena cobaan pandemi, tak boleh selalu jumpa jauh-jauh, apa boleh buat. Kadang-kadang kita risau juga. Kalau naik Honda boleh dekat-dekat, naik transport dekat-dekat, naik mobil dekat-dekat, naik kapal dekat-dekat, kenduri dekat-dekat. Tiba solat terus jauh-jauh, jarang-jarang, ya kan? Tapi dah begitulah memang aturannya. Belanja-belanja kedai kopi boleh dekat-dekat. Tapi sudah aturan, kita istighfar saja. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari penyakit. Tapi semua ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara bapak-bapak ini
ada yang berkenan lah satu hari datang ke Baitul Rahman Sungai Jang, dan kalau ada tamu-tamu yang datang ini, Bapak bantulah. Mereka bukan minta beras, minta nasi, tapi mereka minta bergabung. Sebab Allah beritahu, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor wallazina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wardu'an. Islam ini jaya Pak, Islam ini mulia Pak, karena ada sabiqul awwalun, orang-orang awal terdiri kaum muhajirin dan ansor. Maka siapa tiru jejak mereka dengan ihsan, Allah ridha kepada mereka, ridha kepada Allah. Ini kau orang pendatang ni. Ini bukan orang kampung sini. Kau tak ada. Pendatang dan orang tempatan bergabung, sama-sama beribadah, Allah muliakan. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan saya yang bercakap ni dekat mulut dengan telinga saya, dengan hati saya, Allah beri saya faham. Saya ini azam Pak, azam untuk sampai mati hayat hidup ini untuk korbankan, untuk sama-sama berjuang supaya orang solat, supaya orang ikhlas ibadah, orang baca Quran, semoga Allah terima, dan bapak-bapak juga azam insya-Allah ya. Berniat dulu Pak, berniat saja dulu. Berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan. Semoga Allah pilih kita untuk bantu agamanya. Kita tutup dengan tasbih kepada majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.